Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atia dengan NIM 25023552020063 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Andi Jemah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek Basic Learning mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Judul Analisis dan Perancangan Arsitektur Komputer untuk Kebutuhan Warnet Gaming atau Esports. Adapun studi kasus yang saya pilih adalah perancangan komputer untuk sebuah warnet gaming atau ekspor. Warnet ini dirancang memiliki sekitar 20 unit komputer gaming, beberapa unit khusus kompetisi, dan satu server lokal. Target penggunaannya adalah pelajar, mahasiswa, gamer, casual, hingga atlet ekspor yang membutuhkan komputer dengan performa tinggi, stabil, dan mampu beroperasi dalam waktu lama. Hasil analisis kebutuhan. Berdasarkan analisis kebutuhan utama sistem adalah mampu menjalankan game seperti Valorant, Counter-Strike 2, dan Mobile Legends emulator mencapai minimal 144 fps pada resolusi Full HD, memiliki waktu boot yang cepat menggunakan SSD NVMe, mampu menjalankan game bersamaan dengan Discord dan aplikasi lainnya, memiliki koneksi LAN dengan latensi rendah, dapat digunakan lebih dari 12 jam setiap hari dengan performa yang tetap stabil. Semua kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam membentuk spesifikasi perangkat keras yang digunakan. Adapun rancangan arsitektur komputer. Rancangan komputer yang saya pilih terdiri dari CPU AMD Ryzen 5 7600 dengan 6 core dan 12 thread, RAM 16GB, DDR5 dual channel, SSD NVMe 500GB, GPU kelas menengah seperti RTX 4060 atau RX 7060, monitor Full HD 24 inci dengan refresh 1605Hz, keyboard menggunakan mouse, gaming headset, dan jaringan Gigabyte Elite+. Semua komponen dipilih agar menghasilkan performa tinggi namun tetap efisien dari segi biaya karena digunakan pada banyak komputer sekaligus. Adapun alasan pemilihan spesifikasi hardware, yaitu pemilihan spesifikasi dilakukan karena beberapa alasan. CPU Ryzen 5 7600 dipilih karena memiliki performa gaming yang sangat baik dengan konsumsi daya yang cukup efisien. RAM 16GB, DDR5 sudah cukup untuk menjalankan game modern beserta aplikasi pendukung. SSD NVMe dipilih agar proses booting Windows dan loading game jauh lebih cepat dibanding HDD. Monitor 165Hz dipilih supaya pengguna dapat menikmati frame tinggi saat bermain game kompetitif, sedangkan koneksi LAN
digunakan karena lebih stabil dan memiliki latensi yang rendah dibandingkan Wi-Fi. Analisis CPU. CPU merupakan pusat prosesan komputer. Di dalam CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu kontrol unit yang mengatur jalannya instruksi, ALU yang melakukan operasi aritmatika dan logika, register yang menyimpan data sementara dengan kecepatan sangat tinggi. CPU bekerja melalui 4 tahapan, yaitu fetch, decode, execute, dan store. Proses ini berlangsung miliaran kali setiap detik, sehingga komputer mampu menjalankan aplikasi dan game dengan sangat cepat. Analisis memori. Sistem memori terdiri dari register, chancel, RAM, dan SSD. Apa itu SSD? Semakin dekat memori ke CPU, maka semakin cepat aksesnya. RAM 16 GB dipilih karena mampu menjalankan game modern tanpa terjadi kekurangan memori. SSD NVMe dipilih agar proses membaca data menjadi jauh lebih cepat sehingga loading game menjadi singkat. Kombinasi RAM berkecepatan tinggi dan SSD NVMe dapat meningkatkan performa keseluruhan sistem. Adapun analisis input dan output. Perangkat input terdiri dari keyboard, mechanical, mouse gaming, handset, dan perangkat output terdiri dari monitor 165 Hz, audio handset. Pada sistem ini digunakan mekanisme internet agar keyboard dan mouse dapat merespon dengan cepat, sedangkan DMA digunakan untuk memindahkan data dalam jumlah besar dari SSD ke RAM tanpa membebani CPU. Adapun analisis performa sistem. Hasil analisis menunjukkan bahwa clock rate sekitar 4,7 GHz, CPI sekitar 0,8, CPU tim sekitar 0,77 milidetik per fragment, output sekitar 5,88 gigs. Dari hasil tersebut terdapat disimpulkan bahwa CPU mampu menjalankan game sport dengan sangat baik dan bukan menjadi bottleneck utama pada sistem. Yaitu kita masuk pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, komputer yang saya rancang telah memenuhi kebutuhan sebuah warnet gaming modern. Pemilihan CPU, RAM, SSD, GPU, serta perangkat input dan output dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan sehingga menghasilkan sistem yang memiliki performa tinggi, stabil, serta efisien dari segi biaya. Dengan demikian, rancangan arsitektur komputer ini layak digunakan sebagai solusi untuk kebutuhan warnet, gaming, dan ekspor. Sekian presentasi dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.